Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Piye iki, Mbak? Oke. Aku kudu piye iki? Mas, apa takon? Takon bagaimana ini, Mbak? Itu kan kalau ngasih surat pengunduran diri jangan disebutin namanya ya. Jangan. Nah, itu kan nggak bisa aku. Mesti ngasih 1 bulan gaji ke dia kan. Nah, itu nanti kalau keluar dari sini tuh dapat visa berapa hari ya? Kalau sampean break kontrak itu 14 hari dari tanggal yang disepakati. Oh gitu. Soalnya kan liburku 1 bulan itu baru mau 2 kali. Dulu 1 bulan sekali kan. Kalau untuk pergi ke Makau-nya itu kayaknya nggak bisa. Soalnya aku keluar itu jam 10 sampai rumah itu harus jam 5 gitu. Kalau sampean nggak bisa, terus aku piye untuk memastikan sampean kerjaan? Gitu loh. Sampean itu gini loh, nyari, ya kan? Tapi sak karepe sampean, terus kon piye? Saya itu cuman ngasih tahu ya, ngasih jalan. Sampean mau monggo, enggak juga enggak apa-apa. Soalnya begini loh, saya ini bikin konten seperti ini itu untuk menginformasikan kepada teman-teman yang ingin break kontrak karena nggak sanggup dengan majikannya. Itu aja itu sudah keliru, Mbak. Ya, itu aja udah keliru karena tanggung jawabnya sampean kan menyelesaikan sampai finish. Tapi aku ngasih jalan sampean itu gimana caranya kerja di Makau. Itu kan sebenarnya sesuatu yang kowe ingin dukung arek untuk ngebreak. Satu ya. Terus yang kedua aku bilang, karena aku berpikir dan berpihak kepada pihak sampean walaupun sampeannya aku gak jelas yo. Nyambut gaene kau-kaucan apa enggak, aku gak berpikir seperti itu ya. Aku cuman berpikir kalau kalian mau ke Makau ya saya ingatkan, survei dulu. Biar gak kena calo gitu. Karena begitu nyampe ke sana terus cari-cari kan waktunya pasti mepet. 14 hari. Ya, cepet sing nampani calo. Ya, potongan 9.000, potongan 10.000, pokok remuk. Makanya kenapa sampean sebelum break ke sana dulu. Jangan buru-buru notis. Ngatur strategi gitu loh, Mbak. Ngerti nggak maksudku? Nggih. Sampean atur strategi lah. Kalau sampean liburnya jam 10 sampai jam 5, minta ke majikan. Aku hari ini pulang agak telat. Karena ada urusan penting. Minta izin, ngomong. Ini kan buat sampean, bukan buat saya, bener nggak? Nggih, Mas. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau kita saranin, jangan keburu-buru bilang, gak bisa aku, mauku kayak gini, kamu bisa nurutin mauku nggak? Lah ya ruwet, nek ngono ceritane, Mbak Bro, sampean itu sudah. Nggak gitu, Mas. Soalnya kan dulu aku pernah di Makau toh, makanya aku tanya apa datang ke Makau langsung nyari majikan terus langsung bisa kerja lagi nunggu visa di Makau, apa harus keluar dari Makau gitu loh maksudku tuh, Mas. Itu bisa. Sekarang kan masih belum ada aturan yang jelas Indonesia sama Makau. Sampean kalau ngerasa datang begitu break sampean datang langsung dapat majikan dan sampean yakin, monggo. Boleh. Buat saya boleh. Monggo. Tapi saya selalu bilang, alangkah lebih bijaknya kalau kita itu mempersiapkan. Terserah sampean. Terus aku nyariin kerjaan di Makau, aku nggak punya agent, ya kan? Agentku nggak ada kerjasama. Tapi aku punya teman yang bisa dipercaya di Makau, 2 orang. Yang satu memang dia kerja jadi di restoran asisten chef, ya kan? Yang satu di rumah tangga. Nah kebetulan 2 temanku tadi kalau dulunya awalnya kayak sampean kayak gini, yo mau break, yang satu nangis-nangis sama aku piye carane. Nah yang satu piye aku Mas, yo tak kasih resep. Nah kebetulan mereka keduanya sudah dapat di Makau, sudah enak, sudah maksudnya itu udah pekerjaan udah nyanda. Nah aku kan kepingin di kontenku kalau yang nonton siapapun kalau mau kesana ben gak keblondrok. Di Makau itu kerjanya bisa bayar di depan, bisa enggak gitu, bisa potongan. Wis, sampean mau nanya apa lagi kira-kira?
itu gini Mas, satu lagi. Itu kan aku kan kemarin kan sempat bilang sama dia waktu 4 bulan itu kerja kan. Aku bilang aku mau balik Indo, alasanku gitu kan Mas. Nah terus gajiku kan masih 4730 toh. Karena dia nggak mau aku balik, dia udah suka, juga dia udah gonta-ganti mbak kan. Nah dia naikin gajiku kan jadi 53 sekarang. Nah itu nanti kalau misalnya aku mau kasih yang 1 bulan itu aku harus ngikutin yang di kontrak yang 4730 atau yang 53 ini Mas? Kalau aku sih kontrak. Oh yang 730 itu? Yang kontrak. Kalau dia udah naikin segitu kan, jadi sampean ini padahal sudah dinaikin, kok yo keluar. Kena apa sih? Sampean kenapa? Ada apa? Dia itu nggak kerja loh Mas, 24 jam dia neng omah, lanang wedok. Terus habis itu tuh kamera di omah cuma 1.000 gedine. Terus sekarang itu maunya aku sabar Mas. Terus nama-nama kok nemen saiki gajiku sing diungkit-ungkit. Aku kan nggak minta gaji dhuwur kan. Maksudku memang nggak cocok, ngomong aja baik-baik. Aku udah ngomong gitu. Sekarang diungkit-ungkit, pinginnya tuh orang itu perfect kan loh Mas. Aku kan sakuat semampuku toh. Nah, sampean ini rencananya mau break 1 month notice atau mau langsung keluar? Aku mau langsung ngasih itu duit langsung keluar, soalnya kalau dia udah ngancem aku kalau kamu ngasih 1 itu surat pengunduran diri, gue nggak bakal iso kesini lagi, intinya kayak gitu. Dia kan wani duit soalnya Mas, jadi aku juga wis berarti maunya gini. Alah itu dihapusi, ora enek ceritane. Sampean gak iso rene neh, wong buktine sampean saiki yo wingi rene neh kan? Iya sih. Lah iya. Nggak ada itu ancaman aja. Tapi ya sudah, kalau sampean wis mentok ya sudah. Kalau sampean mau, kalau nggak mau 1 month notice ya langsung dibayar ke majikan. Tapi kalau menurutku sih 1 month notice juga nggak apa-apa. Jadi gini loh, sebenarnya proses sampean keluar itu mau dia setuju atau nggak setuju itu nggak ada urusan. Sampean pengen keluar ya keluar aja. Dia nggak tanda tangan pun nggak apa-apa. Bukan ngono Mas, wong ejenku sendiri nggak kuat nek dhek lagi ngobrol ngono. Apa meneh aku 9 dino. Nduk, enggak gini loh. Saya nggak ingin orang membandingkan, tapi ini kan sampean ya sampean gitu loh. Sampean mau ya jalan, sampean nggak mau ya bubar, kan sudah gitu aja toh simpelnya kan. Nah maksudnya kalau kan nggak mau ngomong dia jeleknya juga kan. Nah makanya aja yang tahu gitu. Kalau misalnya bubar ya sudah, tata cara bubar kan gampang. Tata cara bubar kan ya sudah, sampean 1 month notice. Hari ini sampean ngasih, Mas yo nggak dikasihkan majikan, Mas yo nggak ditandatangani majikan, sampean keluar tanggal berapa kosongan, fax ke imigrasi bisa 2 minggu. 2 minggu atau kantor pos 2 minggu setelah itu surat akan datang ke majikan. Baru 2 minggu mau keluar, sampean pasti majikan akan baru bengek-bengek karena suratnya kan datang ke tempat dia. Oh, Mas, itu surat itu berapa ya? Maksudnya tuh kan 1 untuk dia, 1 untuk kita, apa 1 untuk imigrasi gitu Mas? Ya sebenarnya 3 kalau memang dikasih majikan boleh, kasihkan agent boleh. Tapi sampean langsung ngasih ke imigrasi tanpa ke ngasih majikan itu juga nggak ada masalah. Kalau agentku yang dukung Mas, lah memang arek iku ya nggak popo dek juga wis reti sifatnya soalnya kan. Iya sih, sampean iki. Maksud aku gitu loh. Ya sudah, gitu loh. Nggak usah dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, ya kalau makanya persoalan nomor 1 teman-teman di Hongkong itu apa? Takut. Itu persoalan nomor 1. Masih pinter, masih oke, masih ngerti. Nek wis persoalannya takut, itu mesti bingung. Soalnya baru pertama kali kin duwe koyo ngene Mas, apa kerja. Zaman mana ex Hongkong kan? Iya. Nah, Hongkong ngapain sih? Takut ya sudah. Wis anjene geblake awak majikan yang hari ini aku nggak beruntung kan ngono loh. Simple. Iya, Mas. Nggak usah wedi. Nggak ada yang perlu ditakutin. Dia mukul, dia ngancem, dia semua wong ada CCTV. Malah kalau perlu coy aja terus. Sampai di internet itu nggak masalah. Kalau dia pukul tangan kaki kanan, langsung telepon polisi, langsung datangkan hari itu pula polisinya, alamatnya, nomornya, setelah itu baru
polisi kesuruh buka CCTV. Jangan dibuka besok sama lusa. Kalau besok sama lusa itu bisa dihapus sama dia. Bukti dia melakukan kekerasan. Jadi nggak perlu takut. Wong enek CCTV kok malah takut. Justru ada CCTV itu berani. Gitu Mbak ya gak apa-apa, tapi kembali lagi aku juga nggak ngerti menemukan formula untuk anak-anak berani itu bagaimana kira-kira gitu. Karena wong Indonesia ini kan nggak tahu disentak, Iya, Mas. nggak bisa dikasari. Jadi begitu kena kelakuannya orang Hong Kong yang temperamennya naik dan suaranya keras, itu jiper. Bisa dipahami kan? Hong Kong kan nggak main tangan, tapi suaranya dikencengno kadang wis ndredeg. Iya, batine sing dhewe sing nggak kuat. Makanya ini yang aku nggak ngerti formula carane. Kalau aku dulu menjadi orang berani, aku harus disentak ya, aku harus dimaki-maki, aku harus ditunjuk-tunjuk. Akhirnya aku jadi wani, strong. Tapi apakah mungkin saya melakukan itu kepada mereka dan kepada teman-teman? Ya sudah. Psikologis itu Mbak, psikis ketakutan. Jadi orang kalau sudah takut duluan itu blank. Blank gak iso mikir. Ya kan? Moro-moro sedih, nangis. Akhir telepon ke YouTuber. Setelah telepon di YouTuber nang jopo aib dhewe. Lah ya timbang cerita nang keluargane mesti ngongkon mulai, malah gak susah. Nek cerita ke kita kan enggak. Iya kan golek jalane to, Mas. Nah, aku makanya, sering nonton sampean, makanya aku takok Saya seperti itu ya. Saran saya, monggo terserah sampean, tapi sebaiknya memang di-prepare kalau ke Makau supaya tidak koyok kanca-kancane sing mumet ndase. Nek enak wis mlebu oke, ya sampean begitu ke sana langsung ada majikan itu enak. Langsung dia proses. Aku kirim ke nomornya ya Mas ya. Enggak, saya akan ngasih nomor kalau sampean sudah ke Makau budal. Soalnya wong loro gitu. sing siji ki jahat, sing siji enggak. Nah, lu ya, soalnya dia sibuk. Anak-anak itu kan gini, kalau mereka berdua enggak kayak saya, di kau-kau cani karo arek-arek aku siap. Tapi kalau mereka kan enggak. Jadi kalau anak-anak kan kadang dong nyeng kadang sing iya, kadang sing enggak. Buntute kan gak kena dicekel. Oh, maksudnya lek aku wis mlebu mrono baru sampean ngeki mbake iku lah. Oh, ngono. Oke. Nanti janjian. Sing sijine wis mbuwelani. Mbak aku gak sida moro ya minggu iki ngene-ngene. Nah. Kan aku sing ngenalno terus sing gawe gelo. Iya, paham Mas. Paham. Ya, kadang-kadang seperti itu loh. Cukup sing dadi korban gak apa-apa wis. Aku sing dibully apa sing dimaki-maki apa sing dilenjani janji karo arek-arek cukup aku jangan orang lain di sekitar saya, kan saya ndak mau melibatkan mereka, tapi aku percaya sama mereka nolong. Ngono ceritane Mbak ya wis punya gambaran berarti ya. Ampun Mas, ampun. Nah, nanti tak kasih yang lemah lembut nomornya, jangan yang keras. Nanti yang keras sampai malah wah aku njaluk tolong malah disentak-sentak kan malah jadi ruwet. Oke? Nggih Mas, nggih suwun. Yo, sehat selalu Mbak ya. Yo. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, 5 bulan udah mau break, gak tahan padahal gaji udah dinaikin. Aku kudu piye? Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.